Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again to go on our English grammar study for intermediate level. Pada video kali ini kita ketemu lagi untuk belajar bahasa Inggris grammar untuk tingkat lanjutan. Dan pada video kali ini kita akan fokus bicara soal kata benda. Oke, kata benda dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai noun. Ada banyak banget kata benda yang ada di sekitar kita. Mau kata benda yang umum, spesifik, semuanya ada. Dan kata benda ini salah satu poin atau salah satu inti dalam pembelajaran bahasa Inggris yang cukup sulit karena membutuhkan pengetahuan terkait dengan kosakata. So, kita akan jelaskan penjelasan terkait dengan kata benda secara arti tunggal, berarti kita merujuk pada benda yang jumlahnya satu, dan jamak, benda yang jumlahnya lebih daripada satu. Oke, seperti apa? Apa bedanya dengan level yang awal? So, langsung aja kita mulai. Let's get started. Jadi penjelasan mengenai aturan ekspresi jamak dalam bahasa Inggris masih sering menjadi tantangan nih, ya kan? Tetapi di sini kita akan berikan penjelasan secara lengkap untuk membandingkan level yang basic dengan level yang menengah. Jadi, pertama-tama yang harus kita pahami adalah konsep dasar aturan ekspresi tunggal dan jamak bahasa Inggris. Oke, contohnya kayak mana nih? Oke, kita hanya perlu tambahkan imbuhan S atau IS pada kata benda. Jadi, setiap ada kata benda, kok ada imbuhan S atau IS, itu artinya jumlahnya lebih daripada satu. Contohnya, a house, satu rumah saja, 3 houses. A house, and then 3 houses. A house itu satu rumah, 3 houses, 3 rumah. Nah, ketika kita merujuk 3 rumah, perhatikan pada kata bendanya. House, tambahkan dengan S. Houses. Yang kedua, a watch, 1 jam tangan. 2 watches, 2 jam tangan. Oke, ini konsep dasarnya. Kemudian, penjelasan tambahannya adalah beberapa kata benda berubah bentuk ketika dia menjadi jamak. Contohnya, a child, seorang anak kecil. Kemudian, 3 children, 3 anak kecil. Oke. Nah, ini tidak perlu Jusin jelaskan secara panjang lebar karena di level awal Jusin sudah jelaskan secara komplit. Even mulai dari susunan kata benda yang berakhiran kata-kata tertentu. Nanti bisa kalian klik di deskripsi. Yang pertama-tama, untuk level lanjutan ini, yang harus kalian pahami, beberapa kata benda yang memiliki 2 bagian, memiliki 2 bagian dan berpasangan, selalu kita anggap jamak. Contohnya kayak apa nih? Glasses, kacamata. Ini selalu dianggap jamak. Kenapa? Ya, karena glasses itu dipakai untuk 2 mata kita. So, kita selalu anggap jamak. The glasses, bukan the glass, tapi glasses. Yang kedua, trousers, celana panjang. Oke, tidak mungkin dong kita pakai celana panjang cuma satu sisi doang. Oke, kemudian pajamas, piyama. Oke, itu juga sama. Jeans, celana jeans. Scissors, gunting, itu juga 2 bagian. Contoh dalam kalimatnya, these glasses are mine. Kacamata ini milikku. These glasses are mine. Yang kedua, those scissors are not sharp anymore. The scissors are not sharp anymore. Gunting itu tidak lagi tajam. Oke. Nah, berarti poin yang pertama, kita harus identifikasi. Meskipun bendanya satu, tapi kalau berpasangan secara bagiannya, kita selalu anggap jamak. Kemudian yang kedua, beberapa kata benda yang berakhiran ICS itu tidak perlu dianggap jamak meskipun berakhiran S. Oke, biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang tertentu. Contohnya, athletics. Athletics, ini bidang olahraga. Athletics. Economics. Economics, ilmu ekonomi. Maths. Maths, ilmu matematika. Physics, ilmu fisika. Politics, ilmu politik. Nah, semuanya berakhiran dengan S. Oke, meskipun berakhiran dengan S, karena mereka ini adalah bentuk bidang
kajian ilmu, oke, secara aturan kita anggap mereka sebagai apa? Tunggal. Politics is not catching my eyes. Politics is not catching my eyes. Ilmu politik tidak menarik perhatianku. Yang kedua, math is easy, isn't it? Matematika itu mudah kan? Siapa bilang? Oke, dari dua, politics dan maths meskipun berakhiran s, tapi auxiliary penjelasnya itu is untuk menegaskan bahwa keduanya adalah tunggal. Nah, kemudian kata news meskipun juga berakhiran s, tapi selalu dianggap tunggal. News nowadays tends to share propaganda. News nowadays tends to share propaganda. Berita hari-hari ini cenderung menyebarkan propaganda. Jadi, news juga begitu. Meskipun berakhiran S, tapi selalu dianggap tunggal. Nah, beberapa kata benda yang berakhiran S bisa juga nih jadi tunggal atau jamak. Contohnya, series dan species. Jadi, dua kata ini bisa bermakna tunggal dan juga bisa bermakna jamak tergantung konteks yang diinginkan oleh penutur. Kemudian, yang ketiga, yang C, beberapa kata benda yang mencakup sebuah kelompok. Yang mencakup sebuah kelompok sering dianggap jamak. Contohnya nih, audience, pendengar. Biasanya para pendengar gitu kan. Ketika kita berdiri di depan panggung, di atas panggung, pidato atau mungkin public speaking gitu, ada audiensnya di situ, atau mungkin kita sedang presentasi, ada peserta rapat dan biasanya itu lebih dari satu. Maka dengan asumsi ini kita anggap bahwa mereka in common selalu berjumlah jamak gitu. Maka audience itu sudah mencakup sebuah kelompok. Kemudian yang kedua, committee, panitia nggak mungkin satu orang ya kan. Kemudian company itu artinya kelompok juga, kelompok perusahaan yang memiliki banyak anggota. Family, government, staff, team, police. Oke, jadi nama-nama ini merujuk pada kelompok. Nah, contohnya dalam kalimat seperti ini. The government want to increase the export field. Pemerintah ingin meningkatkan bidang ekspor. Oke, nah the government meskipun tidak ada S, kita perhatikan pada kata kerjanya, want. Tidak ada imbuhan apapun, atau kita sebut sebagai kata kerja bentuk pertama. So, ini menegaskan bahwa subjeknya adalah jamak. Yang kedua, the staff don't feel satisfied for the salary given by the company. Para pegawai tidak puas dengan gaji yang diberikan perusahaan. The staff di sini tidak ada tambahan S. Tapi auxiliary verb-nya itu adalah don't, yang menegaskan bahwa staff adalah jamak gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya kan, kata di atas dianggap tunggal apabila nih pembicara berniat menunjuk secara spesifik perorangan. Contohnya the government tapi merujuk pada presiden, maka kita tahu satu orang doang. Maka kita bisa anggap ini sebagai tunggal. The government, our president in here, wants to increase the local tourism. Pemerintah menginginkan untuk meningkatkan wisata lokal. Oke, jadi pada poin yang ketiga ini, oke, kita merujuk pada kata benda yang mewakili kelompok. Gitu. Kemudian yang keempat, kita selalu menganggap tunggal kata benda seperti jumlah uang, periode waktu maupun jarak. Kita selalu anggap itu tunggal. Contohnya, $200 is enough for a single project. Jadi $200 cukup untuk satu project. Meskipun kita sebut $200 dengan tambahan S, itu tidak memberikan penegasan bahwa ini jamak, bukan. Karena ini jumlah uang, kita tetap anggap sebagai uncountable, maka kita anggap sebagai tunggal. $200 is enough for a single project. Yang kedua, 5 years is long enough to be with you. 5 tahun itu cukup lama untuk bersamamu, gitu. Kemudian untuk jarak, 6 miles is a long way to walk every day. 6 mil itu jarak yang panjang untuk jalan setiap hari. So, untuk jumlah uang, periode waktu, jarak, meskipun ada penyebutan angkanya, oke, dan berakhiran S juga tidak mengakibatkan kata-kata tersebut dianggap sebagai jamak. That's right. Oke, mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan berkaitan dengan penggunaan kata benda yang menunjuk arti tunggal dan juga jamak level intermediate. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Maybe that's all. I would like to say the last I say here, see ya again, international and Sajbal people. By then, dadah!